Timnas Indonesia kalahkan Bahrain, jaga asa ke Piala Dunia 2026. Puluhan ribu supporter Garuda rayakan kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain. Presiden Prabowo Subianto bersyukur Indonesia berhasil kalahkan Bahrain. Ranking FIFA Timnas Indonesia meroket usai hancurkan Bahrain. KPK periksa ex-Ketua Umum PPP Jan Faridz dalami kasus suap Harun Masiku. Kejagung kembalikan berkas kasus pagar laut Tangerang ke Bareskrim. Ini alasannya. Kecelakaan kereta api tabrak mobil Sigra di Sukoharjo, 4 orang tewas. DJP hapus sanksi terlambat bayar dan lapor SPT tahunan. Bersama saya Muhammad Skardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Timnas Indonesia menjaga asa ke Piala Dunia 2026 setelah berhasil menaklukkan Bahrain dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Bahrain pada matchday ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tampil di depan publik sendiri, tim Garuda bermain rapih sejak awal. Beberapa kali pasukan Patrick Kluivert mengirim ancaman ke pertahanan Bahrain. Timnas Indonesia memecah kebuntuan pada menit ke-24. Sebuah umpan panjang Tom Haye mengarah indah ke Marcelino Ferdinand. Gelandang Oxford United itu mengirim umpan terobosan kepada Ole Romeni yang menuntaskannya ke gawang Bahrain. Ini menjadi satu-satunya gol hingga laga berakhir. Meski begitu, kemenangan 1-0 ini menghasilkan 3 poin tambahan yang sangat penting dalam perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Posisi Indonesia belum bergeser dari peringkat keempat klasemen sementara Grup C dengan 9 poin. Sementara Bahrain masih di peringkat kelima klasemen dengan 6 poin, setara dengan Cina di peringkat ke-6. Puncak klasemen dikuasai Timnas Jepang dengan koleksi 20 poin yang membuat mereka lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Australia masih kokoh di peringkat kedua dengan 13 poin. Sementara Arab Saudi juga belum bergeser dari peringkat ketiga. Dua teratas dipastikan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat harus melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan lagi di putaran ketiga ini. Timnas Garuda akan menjamu Timnas Cina di SUGBK pada 5 Juni mendatang. Kemudian Jay Itses dan kolega akan sowan ke Saitama, markas Timnas Jepang pada 10 Juni 2025. Puluhan ribu supporter Timnas Indonesia merayakan kemenangan atas Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno Selasa malam. Dari pantauan iNews ID, para pendukung tampak bergembira usai skuad Garuda menaklukkan Bahrain dengan skor 1-0 pada matchday ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Begitu wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, puluhan ribu supporter Timnas Indonesia berjingkrak-jingkrak meluapkan kegembiraan. Supporter menyalakan petasan hingga flare di lokasi nobar. Mereka juga bernyanyi dan membuat lingkaran. Setelah pertandingan berakhir, puluhan ribu supporter pun tertib meninggalkan kawasan GBK. Sebagian dari mereka tampak bersuah foto dengan mengenakan jersey Timnas Indonesia. Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain juga disambut dengan sukacita oleh para netizen tanah air. Pecinta sepak bola Indonesia dibuat semringah dengan hasil tersebut. Pertandingan di SUGBK Selasa malam juga menjadi ajang balas dendam setelah pendukung Timnas Indonesia merasa dicurangi dalam pertemuan pertama dengan Bahrain pada Oktober lalu. Sejumlah netizen menilai skema permainan yang diterapkan Patrick Kluivert mulai berkembang saat menjamu Bahrain di Senayan, Jakarta Pusat. Meski sempat gagal pada laga melawan Australia. Kehadiran Patrick sebagai pelatih anyar Indonesia diharapkan bisa menularkan filosofi total football era Timnas Belanda. Presiden Prabowo Subianto bersyukur atas kemenangan Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prabowo ditemui wartawan usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno mengatakan Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain. Presiden mengapresiasi perjuangan dan kerja keras skuad Garuda sehingga berhasil menaklukkan Bahrain
dengan skor 1-0. Presiden pun mengatakan permainan timnas Indonesia saat melawan Bahrain bagus sehingga mampu memenangkan pertandingan. Kepala negara juga mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Sepak Bola Indonesia. Dari hasil pertandingan Selasa malam, Prabowo optimistis Indonesia masih punya kesempatan untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mendatangi langsung para pemain timnas Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta jelang laga melawan Bahrain. Prabowo memberikan suntikan semangat kepada JITSES CS sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Dari pantauan iNews ID, Prabowo tiba pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Prabowo menyalami pelatih Patrick dan para pemain timnas sebelum mereka naik ke bus yang akan membawa skuad menuju stadion. Usai memberikan semangat kepada para pemain, Prabowo menuju stadion utama untuk menyaksikan jalannya pertandingan. Ranking FIFA Timnas Indonesia meroket naik 7 peringkat usai menghajar Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Bahrain pada matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga Selasa malam. Gol kemenangan Garuda dicetak oleh Romeni menit ke-24. Dikutip dari Footy Ranking, peringkat FIFA Timnas Indonesia yang sebelumnya ada di tangga ke-127 sempat merosot ke posisi 131 usai dibantai Australia 1-5 Kamis 20 Maret. Namun setelah mengalahkan Bahrain, ranking Garuda diprediksi naik 7 peringkat ke ranking 123 FIFA. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 16,75 poin dan kini mengoleksi 1138,88. Sementara Bahrain yang dikalahkan Timnas Indonesia diprediksi turun 5 peringkat ke 85 dunia karena kehilangan 16,75 poin. Namun peringkat itu belum final. FIFA akan merilis peringkat terbaru saat FIFA Matchday Maret 2025 selesai. Garuda saat ini duduk di peringkat keempat klasemen dengan 9 poin. JITSES CS di bawah Jepang dengan 20 poin. Australia 13 poin dan Arab Saudi 10 poin. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap ex-ketua umum Partai Persatuan Pembangunan Jan Faris. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan Yan bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 yang menyeret buronan Harun Masiku. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, namun belum diketahui apa yang akan digali dari mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut. Sebelumnya KPK menggeledah kediaman Jan Faris di Jalan Borobudur nomor 26 Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 22 Januari malam. KPK mengungkapkan rumah Jan Faris turut digeledah karena penyidik memiliki informasi maupun petunjuk berdasarkan keterangan saksi. Namun Tessa tak menjelaskan mengenai ada atau tidaknya peran Jan dalam kasus korupsi Harun Masiku ini. Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut Tangerang dengan tersangka Kepala Desa Kohot Arsin kepada Barreskrim Polri. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar Rabu kemarin mengatakan Kejagung menilai kasus pagar laut Tangerang bukan sekedar pemalsuan dokumen, tetapi perlu ditindaklanjuti ke ranah tindak pidana korupsi. Dugaan korupsi mencuat karena sertifikat tersebut diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dalam proyek pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk II. Analisis jaksa mengungkapkan ada indikasi kuat penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik dan izin lainnya dilakukan dengan cara melawan hukum. Selain itu ditemukan potensi kerugian keuangan negara akibat penguasaan wilayah laut secara ilegal. Karena itu, Kejagung memberikan petunjuk kepada Barreskrim agar penyidikan bisa ditindaklanjuti ke ranah tindak pidana korupsi. Berkas yang dikembalikan diharapkan dilengkapi dalam jangka waktu 14 hari. Sebelumnya dalam perkara ini, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni Arsin bin Asib selaku Kades Kohot, UK selaku Sekretaris Desa Kohot, serta CP dan SE selaku penerima kuasa. Penetapan tersangka dilakukan setelah di Tipidum Barreskrim Polri melakukan gelar perkara terkait kasus pemalsuan dokumen SHGB dan SHM di wilayah perairan Tangerang. Kecelakaan maut mengakibatkan 4 orang tewas terjadi di pelintasan kereta api Kabupaten Sukoharjo Kota, Jawa Tengah. Kecelakaan ini terjadi Rabu pagi pukul 8.45 waktu Indonesia Barat.
kereta api Batara Krishna menabrak mobil Daihatsu Sigra berwarna putih hingga hancur. Polisi yang tiba di TKP berupaya mengevakuasi mobil yang terjerembab di samping rel kereta api. Garis polisi juga sudah dipasang di TKP kecelakaan. Menurut Diki, warga setempat, kronologi kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah timur, tepatnya di Bekonang, Mojolaban, menuju Sukoharjo Kota. Sementara kereta api Batara Krishna melintas dari arah Wonogiri ke Solo. Dia awalnya mendengar suara seperti ban meledak, namun setelah dia keluar rumah, ternyata ada mobil yang tertabrak kereta. Saat kejadian, kondisi palang pintu kereta api belum sepenuhnya tertutup. Sirine juga baru berbunyi. Akibat kecelakaan tersebut, 4 penumpang tewas di lokasi kejadian dan 3 lainnya luka ringan. Para korban telah dilarikan ke RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo untuk mendapatkan perawatan. Sementara Daihatsu Sigra yang mengangkut 7 penumpang rusak parah. Direktorat Jenderal Pajak menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi untuk tahun pajak 2024. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, kebijakan ini berlaku untuk pembayaran dan pelaporan SPT paling lambat 11 April 2025. Penghapusan sanksi administratif ini diberikan dengan tidak menerbitkan surat tagihan pajak. Keputusan ini diterbitkan karena batas akhir pembayaran PPh pasal 29 dan penyampaian SPT PPh OP untuk tahun pajak 2024 yaitu 31 Maret 2025 bertepatan dengan libur nasional. Selain itu, bertepatan dengan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Menurut Dwi, libur panjang sampai 7 April 2025 berpotensi menyebabkan keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT karena jumlah hari kerja di bulan Maret menjadi lebih sedikit. Pemerintah berharap penghapusan sanksi administratif memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat terpercaya.